Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Oke, untuk soal yang pertama, evaluasi implementasi sistem merujuk pada langkah-langkah implementasi dari slide 23 dan tantangannya pada slide 24. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut saya dari keempat langkah implementasi, manakah yang paling rentan terhadap kegagalan dan berikan alasan yang mendukung? Oke, baik. Jadi dari keempat langkah implementasi sistem, tahap yang paling rentan terhadap kegagalan menurut saya adalah pelatihan dan juga sosialisasi kepada tim. Karena tahap ini tuh menjadi titik yang paling penting karena berhubungan langsung dengan kesiapan dari sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem. Jadi secara konsepnya, tujuan dan anggaran ini dapat dirancang dengan baik di level manajerial. Akan tetapi, keberhasilan dari implementasi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana karyawan itu dapat memahami, menerima, dan juga mampu menjelaskan sistem tersebut dalam praktiknya sehari-hari. Nah, kerentanan pada tahap pelatihan ini muncul karena beberapa alasan ya tentunya. Yang pertama, karena adanya perbedaan latar belakang, kemampuan, dan juga tingkat literasi sistem di antara karyawan. Nah, sehingga dari materi pelatihan yang bersifat seragam seringkali tidak sepenuhnya efektif. Nah, yang kedua, pelatihan ini kan sering dipersepsikan hanya sebagai kegiatan yang formalitas, bukan sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Akibatnya, pemahaman karyawan ini bisa dikatakan bersifat dangkal dan tidak diikuti dengan perubahan perilaku kerja. Nah, yang ketiga, jika pelatihan ini tidak diiringi dengan dukungan manajemen dan juga mekanisme pendampingan setelah implementasi, karyawan bisa cenderung kembali menggunakan cara lama yang dianggap lebih nyaman. Nah, kondisi ini tentunya dapat membuat sistem yang secara teknis baik menjadi tidak optimal, bahkan gagal diterapkan sesuai dengan tujuan awal. Oke, yang selanjutnya, jika resistensi perubahan adalah tantangan terbesar di perusahaan saya, strategi dan juga communication plan apa yang akan saya buat untuk mengatasinya? Baik, jadi apabila resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan terbesar di perusahaan, maka strategi yang perlu dibangun tidak hanya bersifat teknis tentunya, tapi juga harus menyentuh aspek psikologis dan juga budaya organisasi. Nah, strategi utama yang dapat diterapkan adalah pendekatan partisipatif dan juga bertahap, di mana karyawan itu tidak hanya diposisikan sebagai objek perubahan, tapi sebagai bagian dari proses perubahan itu sendiri. Nah, langkah awal strategi adalah membangun pemahaman yang utuh mengenai alasan dari perubahan ini. Nah, jadi manajemen ini perlu menjelaskan bahwa implementasi sistem baru bukan sekedar tuntutan administrasi saja, tapi melainkan upaya untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta juga mengurangi beban pekerjaan yang tidak bernilai tambah. Nah, jadi dengan demikian, perubahan bisa dipersepsikan sebagai kebutuhan bersama, bukan ancaman terhadap posisi atau kenyamanan kerja karyawan. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang communication plan, harus dirancang secara terstruktur dan konsisten tentunya. Jadi komunikasi ini tidak cukup dilakukan satu arah melalui pengumuman resmi saja, tapi perlu dibangun melalui berbagai media dan juga forum, seperti misalnya town hall meeting, diskusi kelompok kecil, dan juga sesi tanya jawab secara informal. Nah, dalam komunikasi ini, manajemen sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, kontekstual, dan juga relevan dengan pekerjaan karyawan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk menyampaikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh karyawan, misalnya proses kerja yang lebih jelas, pengurangan kesalahan, atau penilaian kinerja yang lebih adil. Nah, untuk memperkuat efektivitas komunikasi ini, perusahaan juga dapat menunjuk yang namanya change agent atau perwakilan nih dari masing-masing unit kerja. Nah, peran mereka di sini adalah menjadi penghubung antara manajemen dan juga karyawan, sekaligus sebagai contoh nyata bahwa sistem ini baru dapat dijalankan tanpa
mengganggu produktivitas. Nah, di tahap lanjutan perusahaan ini juga perlu menyediakan ruang umpan balik supaya karyawan ini dapat menyampaikan kendala dan juga masukannya secara terbuka. Nah, respons yang cepat dan solutif terhadap masukan ini akan meningkatkan rasa dihargai dan juga memperkuat komitmen karyawan terhadap yang namanya perubahan. Oke, soal selanjutnya yaitu integrasi tren terkini berdasarkan bab 6 tentang tren dan juga inovasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana integrasi Big Data Analytics dapat mentransformasi proses perencanaan biaya dari yang bersifat reaktif menjadi yang proaktif. Nah, jadi integrasi Big Data Analytics ini tentunya membawa perubahan mendasar dalam proses perencanaan biaya, khususnya dalam menggeser pendekatan yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan juga antisipatif. Nah, pada pendekatan tradisional, perencanaan biaya itu umumnya bergantung pada data historis yang terbatas dan baru dianalisis setelah biaya itu benar-benar terjadi. Nah, akibatnya kalau cara tersebut, manajemen itu seringkali hanya dapat merespons pembekakan biaya ketika masalahnya sudah muncul, bukan saat mencegah sejak awal. Nah, jadi dengan Big Data Analytics ini, perusahaan dapat mengolah volume data yang sangat besar, beragam, dan juga bersumber dari berbagai aktivitas operasional seperti data produksi real time, pola konsumsi bahan baku, fluktuasi harga pemasok, hingga perubahan permintaan pasar. Nah, data ini tidak hanya dianalisis secara deskriptif, tapi juga secara prediktif melalui model statistik dan juga algoritma analitik. Nah, hal ini tentunya akan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola biaya, tren kenaikan tertentu, serta potensi inefisiensi sebelum berdampak signifikan terhadap anggaran. Nah, selain itu, Big Data Analytics ini memungkinkan penyusunan anggaran yang bersifat dinamis dan juga adaptif. Nah, perusahaan dapat melakukan simulasi berbagai skenario, misalnya kenaikan harga bahan baku atau penurunan volume produksi, sehingga manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan biaya itu sendiri. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya terkait analisislah manfaat dan juga tantangan dalam mengintegrasikan sustainability cost management ke dalam sistem perencanaan biaya tradisional sebuah perusahaan manufaktur. Jadi integrasi sustainability cost management seperti biaya pengelolaan limbah dan juga efisiensi energi ke dalam sistem perencanaan biaya tradisional tentunya memberikan manfaat strategis bagi perusahaan manufaktur dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya visibilitas terhadap biaya lingkungan yang selama ini sering diperlakukan sebagai biaya tambahan atau biaya tidak langsung. Nah, dengan memasukkan biaya tersebut secara formal ke dalam perencanaan biaya, perusahaan tentunya dapat memahami dampak finansial dari aktivitas operasionalnya secara lebih menyeluruh dan juga akurat. Nah, selain itu, dengan pengintegrasian ini akan mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih berorientasi jangka panjang. Nah, pengelolaan limbah yang terencana, peningkatan efisiensi energi, serta juga investasi pada teknologi ramah lingkungan memang dapat meningkatkan biaya pada awalnya. Namun, dalam jangka panjang, langkah tersebut ini tentunya berpotensi untuk menurunkan biaya operasional, mengurangi risiko sanksi regulasi, serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen dan juga di mata pemangku kepentingan. Nah, dari perspektif manajerial ini, sustainability cost management juga tentunya dapat membantu menyelaraskan tujuan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Nah, tapi meskipun demikian, penerapan konsep ini tentunya akan menghadapi sejumlah tantangan. Nah, tantangan utamanya ini terletak pada pengukuran dan juga pengalokasian biaya keberlanjutan yang seringkali relatif kompleks karena tidak semua biaya lingkungan ini dapat diidentifikasi secara langsung seperti misalnya dampak limbah terhadap lingkungan sekitar atau biaya sosial yang bersifat tidak kasat mata. Jadi hal ini tuh menuntut sistem akuntansi biaya yang lebih canggih serta ketersediaan data yang akurat dan juga konsisten. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.